Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Baiklah, pada hari ini kita sudah memasuki proses pembelajaran semester kedua. Untuk itu, pada semester kedua kita akan membahas buku tema 6 kelas 6 subtema 1 pembelajaran 1, yakni masyarakat peduli lingkungan. Sebelumnya, semoga kita sehat selalu dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di sekolah kita masing-masing. Baiklah, kita akan membahas tentang subtema 1, yakni masyarakat peduli lingkungan, yang mana materi mata pelajarannya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Baiklah anak-anak Bapak, amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Yang pertama, yang kedua, gambar ketiga sampai gambar keempat. Pertanyaannya, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, anak-anak Bapak semuanya sudah tahu. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas satu persatu kegiatan masyarakat atau kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat pada gambar yang ditampilkan. Baik, yang pertama di sini kita lihat warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan, membersihkan parit, ya, secara bersama-sama dan bergotong royong. Kemudian gambar kedua yaitu warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan, ya, yaitu untuk melakukan penghijauan atau reboisasi. Kemudian kita lanjutkan pada gambar ketiga, warga atau masyarakat sedang antrian untuk membayar pajak. Yang merupakan kewajiban setiap warga negara. Kemudian pada gambar selanjutnya, di sini warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan, yang mana bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjut. Pertanyaan kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan ini? Ya, jawabannya adalah karena mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar ini karena merupakan bentuk kewajiban masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari?
apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah, pertama, sebagai warga negara, kewajiban kita yaitu kewajiban untuk menaati peraturan yang ada. Tidak boleh melanggar karena ada sanksi yang akan kita jalani. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah sebagai warga negara, kewajiban untuk menghargai orang lain. Kewajiban untuk menghargai orang lain. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Terutama di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah kita. Berikutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan? Jawabannya adalah, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah pada selokan, tidak membuang sampah di parit. Karena akan bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang akan kita terima, yang masyarakat akan terima. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, sesuai peraturan, tiba di sekolah sebelum bel atau tanda masuk berbunyi, kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kalau mengerjakan tugas harus selesai, apalagi model saat ini, teknik kita adalah teknik daring ataupun luring. Harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui, baik itu melalui sistem online, melalui grup-grup WA, harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Mari kita simak teks bacaan berikut. Makna proklamasi bagi Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti
pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta bersama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, makna proklamasi itu adalah proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Inilah tujuan nasional negara kita ini, negara Indonesia ini didirikan. Setelah kita membahas tentang teks proklamasi kemerdekaan tadi, mari kita berlatih ya dengan beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa kata kuncinya? Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci pada soal nomor 2? Yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Untuk menjawab ini, ada beberapa alternatif jawaban. Kita bahas satu persatu. Simak terus supaya kamu memahami. Kita bahas yang pertama, apa judul teks bacaan di atas?
yang sudah kita bahas tadi. Ya, kamu lihat di buku paket ya, tema 6 pembelajaran 1. Apa judul teks pada bacaan di atas? Judul teks bacaan adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Makna proklamasi. Kita lanjutkan. Soal ketiga beserta jawabannya. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Tuliskan. Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Jawabannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, belajar dengan giat. Ya, tidak boleh malas. Ya, belajar di rumah. Kemudian mengikuti berbagai perlombaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran 1, tema 6. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari berguna, bermanfaat, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran 2, tema 6, kelas 6. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Salam sehat dan semoga kita sehat selalu. Salam dari Cikgu Nazrili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.